Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang kami sembah satu-satunya dalam kehidupan ini. Kami bersyukur pada sore hari ini Engkau layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang membacakan, membawakan, memberitakan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya hanya Engkau yang berkata-kata kepada seluruh jemaat GKP Jemaat Sadam dan yang mendengarkannya via online. Kiranya Engkau mengurapi mereka juga agar apa yang mereka dengar, apa yang mereka renungkan tentang firman-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini, karena kami umat-Mu dan jemaat-Mu telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapakah yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah menghadapi situasi yang sulit.
ini kita sama-sama merasakan kehidupan yang sulit akibat pandemi COVID-19. Namun, kita bersama-sama juga belajar dari kisah pelayanan Paulus sebagai Rasul Allah di tengah-tengah jemaat di Korintus yang penuh dengan pertentangan, tantangan, dan kesulitan yang harus dihadapi Paulus. Paulus memberi teladan kepada kita semua, orang percaya, dalam menghadapi kesulitan hidup ini, harus bersikap sabar, tabah, dan menyerahkan segala sesuatu ke semua kesulitan hidup ini hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang telah terlebih dahulu merasakan kesulitan penderitaan, baik jasmani maupun rohani, dalam penebusan atas segala dosa dan kesalahan manusia. Sikap Paulus dalam cerita ini adalah merupakan sikap pelayanan yang menunjukkan refleksi bahwa dia, yaitu Paulus, menyatakan diri sebagai orang percaya yang menuruti segala teladan Allah dalam bersikapnya, dalam bersikap sehari-hari, dalam bersikap dalam pelayanan, maupun dia sebagai pemimpin umat. Karena Paulus mengajarkan dan meyakinkan kita dalam iman bahwa pengharapan kita orang percaya hanyalah kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang akan memberikan kehidupan yang senang dan abadi kelak, di mana Tuhan akan datang dan bersama-sama memerintah bersama orang percaya di dalam kerajaannya. Karena dialah Allah yang memiliki kehidupan ini. Ada kata-kata bijak demikian. Yang paling membingungkan di dunia ini adalah manusia. Karena manusia mengorbankan kesehatannya untuk uang. Lalu dia mengorbankan uang demi kesehatannya. Lalu dia sangat khawatir akan masa depannya. Sampai dia tidak sempat menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan ketika dia mati, tanpa benar-benar menikmati apa itu kehidupan sesungguhnya. Demikian kata-kata bijak yang dapat kita pelajari bagaimana kehidupan manusia duniawi. Namun harus berbeda bagi sikap kita, orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi segala penebusan dosa kita. Seperti dalam ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, yang memiliki iman teguh untuk menghadapi kehidupan, baik dalam suka maupun duka. Kita patut bersyukur, kita memiliki Allah yang memberikan kita pengharapan akan masa depan, yang penuh pengharapan dan penuh sukacita yang kita nanti-nantikan. Kita orang percaya, patutlah selalu bersyukur akan anugerah Allah ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Oleh sebab itu, kita nikmati hari ini. Dengan segala kesulitannya, hambatan dan tantangan, namun tetap percaya
Tuhan tidak akan meninggalkan orang percaya yang berpegang teguh kepadanya. Nikmatilah hidup ini di masa-masa sulit ini. Tentunya dengan beriman teguh kepada Tuhan, supaya kita menjadi kuat. Kita menikmati hidup ini tidak dibayangi oleh kehidupan masa lalu, dan tidak dicemaskan oleh kehidupan yang di masa yang akan datang. Karena masa depan dan hari esok itu ada di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta kita, orang yang percaya, dan akan selalu mencukupkan kita akan segala kebutuhan hidup kita dengan penuh rasa syukur hari ini seperti hari-hari yang lalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dan merenungkan firman kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Allah kami, Allah yang penuh kasih, yang telah memberikan pengharapan kepada kami, umat-Mu yang percaya, dengan iman teguh bahwa hari esok ada di tangan-Mu. Engkau akan memperkuat kami di hari-hari ini, seperti dahulu dari sejak kami lahir. Engkau telah menguatkan kami untuk kehidupan kami hari lepas hari. Hingga saat yang indah ini Tuhan, Engkau telah memberitakan firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu berlalu, namun itu akan menjadi pedoman bagi hidup kami, semua yang mendengarkannya pada sore hari ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga per keluarga, kehidupan kami, jemaat-Mu di GKP Jemaat Sadang, dari yang kecil, balita, yang berstudi bersekolah, yang bekerja maupun yang pengangguran, yang lansia, yang sehat maupun yang sakit. Tuhan jamah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hari-hari hidup kami Engkau akan topang. Engkau akan mencukupkan berkat-berkat yang melimpah bagi kami. Ya Roh Kudus, perteguh iman kami. Hanya Engkau Allah yang kami sembah satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.